Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Untuk video kali ini saya akan sharing ya motor legend, yaitu Thunder 115 tahun 2006. Jadi singkat cerita adalah rantai keteng motor saya ini dari tahun 2006 itu belum pernah diganti. Dan karena seiring waktu suaranya itu sudah berisik banget ya, udah kocrak banget gitulah, nggak banget sih tapi cukup berisik kalau misalnya dipakai apalagi dalam keadaan panas. Oke, kita langsung saja eksekusi. Yang pertama kita harus buka dulu bak blok mesin sebelah kiri ya, sebelah magnet. Nah, buka dengan kunci yang kalian punya nih. Kalau misalnya punya wrench impact ya pakai wrench impact, kalau misalnya punya kunci palang ya kunci palang ya. Oke, kemudian kita langsung buka aja tuh di bagian magnetnya dengan menggunakan tracker ya. Kalau misalnya nggak pakai tracker nih nggak bisa. Jadi trackernya ini khusus untuk motor Thunder ya. Kalau misalnya dipakai yang motor lain saya juga nggak tahu bisa atau enggak. Oke, karena Thunder ini adalah salah satu magnet atau coil dengan tipe basah. Jadi untuk buka si magnetnya itu boleh dibilang tuh gampang, karena tiap aktivitas atau tiap pekerja dia tuh selalu terlumasi sama oli. Jadi dalam keadaan basah, beda mungkin sama yang magnet dalam kondisi kering. Oke, setelah itu kita buka di one wheel untuk dinamo starter. Nah, teman-teman nih stepnya nih bisa nih, kalau misalnya mau buka di bagian kop silindernya dulu juga boleh, atau di bagian bak magnet juga boleh. Karena saya di magnet dulu, kemudian kita lanjut ke pembongkaran kop silinder ya, seperti hanya pembukaan di bagian samping sebelah kiri. Nah, untuk buka kop silinder ya dibuka tuh beberapa bautnya aja. Kita coba buka di bagian kop silindernya aja ya, di bagian atas tutupnya, jadi nggak usah buka headnya. Nah, karena posisinya agak lumayan dibilang susah sih, nggak, agak lengket aja, jadi sedikit menggunakan usaha getok-getok lah untuk membuka ini karena ada lemnya juga. Oke, setelah kita buka, untungnya ini mesin si Thunder ini tuh kalau buka kepala atau buka head nih nggak perlu turun mesin, jadi enaknya itu aja sih. Oke, setelah itu ini kondisi rantai keteng dan gearnya kita tinggal lepas seperti ini saja. Kemudian kita copot. Ya, metodenya sih teman-teman dirasa kalau misalnya ada yang lebih mudah ya silakan, karena ini kan dalam rangka untuk sharing-sharing aja ya teman-teman semua. Kemudian kita compare nih rantai ketengnya yang udah berapa tahun ya, kalau dari tahun 2006 ya, sudahlah hitung sendiri aja lah, pokoknya udah lama lah gitu. Kemudian setelah itu kita lihat nih perbedaan antara rantai keteng baru dan yang lama. Sebenarnya sih perbedaannya nggak terlalu panjang banget ya, cuman karena dia tuh udah agak aus, jadi tuh udah banyak yang longgar. Nah, kemudian untuk bagian lainnya kita bersihkan dengan carbo cleaner. Di sini saya menggunakan carbo cleaner aja, nggak pakai bensin. Untuk coilnya juga dicek, siapa tahu ada yang gosong, nanti bisa kita ganti langsung, atau kalau misalnya udah mulai gosong ya kita prepare aja nih, kita beli nanti kalau misalnya udah nggak bisa isi ya baru kita ganti coil baru. Oke, dilanjut untuk pemasangan rantai keteng baru. Saya masukin dari atas. Kalau teman-teman ada metode mau masukin dari bawah pakai tali juga silakan aja. Nah, untuk sebelah kiri ini setelah dari atas kita masukin aja batang besi supaya nanti dia tuh nggak melorot ke bawah. Nah, ini untuk bagian pemasangan si ketengnya ini ke gear kecil, karena dia ada lidah si tensioner, juga agak butuh trik atau usahanya agak lumayan ya, tapi hati-hati untuk lidah bagian yang panjang ini takutnya patah, jadi hati-hati untuk masukin si rantai ketengnya tuh ke gear yang di as kruk ya, di kruk as. Oke, setelah terpasang kita lanjut, karena di sini saya udah nggak pakai lagi dinamo starter, jadi untuk one wheel gearnya ini saya nggak pakai. Jadi saya langsung pasang aja magnetnya, dan ini aman. Kenapa saya bilang aman? Jadi video ini saya posting, saya buat
saya edit setelah saya running beberapa hari setelah pemasangan, jadi nggak langsung di upload nih video ini, jadi saya running dulu supaya ada hasil. Oke, lanjut. Setelah kita pasang magnetnya, kita mur aja pakai efek orange, lalu nggak usah banyak basa-basi bla bla bla, kita packing, kemudian pasang si apa namanya ya, tutup blok samping sebelah kiri, oke, yang ada koilnya. Oke, setelah itu kita baut lagi semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal, dan juga harus kencang semua ya, karena di sini ada olinya juga, takutnya nanti rembes atau beler. Oke, lanjut untuk pemasangan di camshaftnya atau noken as. Nah, untuk nyari topnya, teman-teman lihat dulu di sini ada tanda garis, ini harus sejajar secara horizontal ya. Sebelumnya kita topkan dulu bagian magnet di bagian bawah. Ya, setelah dapat topnya baru kita pasang. Kalau misalnya teman-teman nanti sudah masang rantai keteng ke gearnya, kalau misalnya nggak pas nih, setelah kita pasang itu nanti dibuka lagi, di setting lagi ya, beda satu mata juga sebenarnya sih pengaruh ya. Oke, karena ini sudah pas di bagian horizontalnya terhadap mesin, nanti kita tinggal tutup aja tuh bagian kop silindernya. Udah sebenarnya sih udah selesai ya, tinggal perapihan sama nanti kita cek runningnya tuh seperti apa. Oke, lanjut ke pemasangan kop silindernya atau tutup dari headnya. Jangan lupa juga sebelumnya kita kasih apa namanya, sealant ya, karena di sini tuh nggak pakai gasket tapi pakai sealant, pakai lem apa sih, tribon lah atau sealer lah gitu kan bahasanya. Tapi saya di sini menggunakan sealer yang warna grey, jadi kalau misalnya beler tuh nggak terlalu banyak kelihatan. Kalau misalnya yang merah, yang hitam itu kelihatan. Oke, setelah itu kita lanjut ke pemasangan tangki supaya nanti kita bisa cek nih untuk aliran bensinnya. Dan tada, ini dia, kita running. Oke, dirasa sudah siap, kita tinggal nyalakan mesin, dan alhamdulillah sudah menyala ya. Jadi setelah saya ganti rantai ketang ini, suaranya tuh agak adem gitu, nggak terlalu berisik seperti awal, kocrek gitu. Jadi agak adem aja lah gitu. Tarikannya juga agak lumayan ada isinya, karena mungkin habis diganti oli juga sih. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang masih punya motor legend seperti saya. Saya Ocit 85 pamit undur diri, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.